Halo semuanya, ketemu lagi nih sama aku Salmita. Nah, sekarang kita mau membahas post-test materi sistem gerak pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yuk langsung aja. Soal yang pertama, sendi yang dapat bergerak ke segala arah adalah A. Putar, B. Peluru, C. Engsel, D. Pelana. Coba kita perhatikan animasi berikut. Coba kita cek satu-satu dari jawaban yang A ya. Yang pertama, sendi putar. Sendi putar itu gerakannya seperti apa? Gerakannya itu salah satu ujung tulang mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Jadi, salah satu ujung tulang menjadi poros dan yang satunya bisa berputar di sana. Berarti bukan sendi putar ya. Kemudian sendi engsel. Sendi engsel gerakannya seperti apa? Gerakannya yaitu satu arah saja. Jadi sendi engsel itu tulang kita bisa diluruskan atau ditekuk. Kemudian sendi pelana. Sendi pelana ini gerakannya dua arah, ke arah depan dan ke arah samping. Berarti bukan juga ya. Jawaban yang B, sendi peluru. Sendi peluru ini sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Berarti sesuai ya jawabannya yang B. Kemudian apa fungsi rangka pada manusia? A. Memberikan bentuk pada tubuh. B. Menyatukan antara tulang yang satu dengan yang lain. C. Melindungi otot dan pembuluh darah. D. Memudahkan manusia dalam memberikan informasi. Yang A betul ya, memberikan bentuk pada tubuh. Kemudian yang B, gimana nih yang B ini definisi dari apa? Ayo coba ditebak. Menyatukan antara tulang yang satu dengan yang lain. Ya, ini merupakan definisi sendi. Kemudian yang C, melindungi otot dan pembuluh darah. Definisi apa ya? Ini definisi lebih ke fungsi kulit ya. Kemudian yang D, memudahkan manusia dalam memberikan informasi. Fungsi dari apa nih? Fungsi dari sistem saraf. Berarti jawabannya yang A. Soal selanjutnya, tulang di bawah ini termasuk golongan tulang yang ditunjukkan adalah gambar tengkorak ya. A. Tulang keras, B. Tulang pipa, C. Tulang pipih, D. Tulang tak berbentuk. Coba nih kita kaji satu-satu. Tulang keras, contohnya itu ada di mana aja? Ada di tulang paha, lengan, betis, dan selangka. Tulang pipa contohnya tulang hasta, tulang pengumpil, dan tulang kering. Untuk tulang tak berbentuk, contohnya yaitu tulang wajah dan tulang belakang. Berarti kalau tulang tengkorak termasuk golongan apa? Termasuk golongan tulang pipih. Jawabannya yang C. Jawabannya yang C, yaitu termasuk tulang pipih. Soal selanjutnya, otot manusia terdiri dari A. Lurik, polos dan jantung. B. Lurik, kaku dan hati. C. Polos, jantung dan hati. D. Aktif, pasif, dan jantung. Gampang banget ya ini soalnya. Ada nggak nih nama otot aktif atau otot pasif? Nggak ada ya. Nama ototnya otot hati, nggak ada ya. Berarti yang ada hati, aktif dan pasif nggak usah dipilih. Berarti jawaban B, C, dan D salah. Yang benar yang A. Soal selanjutnya, otot lurik terdapat pada organ A. Hati, B. Lambung, C. Jantung, D. Rangka. Otot lurik bekerja secara sadar atau bekerja menurut kehendak kita. Jadi kira-kira organ mana nih yang bekerjanya menurut kehendak kita? Hati, lambung, jantung? Pastinya bukan ya, pastinya bekerja secara otomatis. Jadi meskipun kita tidur, kita sedang apapun tetap berjalan. Jadi jawabannya apa nih? Organ yang menggunakan otot lurik. Ya, betul, rangka jawabannya.
Kemudian soal selanjutnya, gambar di bawah merupakan gambar dari otot A. Lurik, B. Kaku, C. Jantung, D. Aktif. Coba kita perhatikan gambar berikut. Yang sama yang mana nih? Ya, betul banget. Yang sama adalah otot jantung. Gerak tumbuhan yang terjadi karena adanya rangsangan dari perubahan kadar air disebut A. Gerak hidrotropis, B. Gerak higroskopis, C. Gerak nasti, D. Gerak endonom. Gerak hidrotropis adalah gerak yang rangsangannya dari sumber air. Contohnya yaitu pertumbuhan akar tanah yang selalu menuju ke sumber air. Kemudian gerak higroskopis adalah gerak akibat adanya perubahan kadar air dalam sel tumbuhan. Contohnya yaitu membukanya kotak sporangium tumbuhan paku. Kemudian gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak dari bagian tumbuhan yang arahnya tidak bergantung pada arah datangnya rangsangan. Gerak nasti ini ada banyak contohnya, dibagi-bagi lagi. Ada fotonasti dengan rangsangan berupa cahaya, seismonasti dengan rangsangan berupa sentuhan, niktinasi dengan adanya rangsangan berupa gelap, dan termonasti berupa rangsangan suhu. Dan yang terakhir, gerak endonom adalah gerak yang disebabkan oleh adanya rangsangan yang berasal dari dalam. Berarti jawabannya adalah yang gerak higroskopis. Sendi yang menghubungkan tulang tetapi tidak memungkinkan untuk terjadi pergerakan disebut sendi A. Amfiartrosis, B. Diartrosis, C. Sinartrosis, D. Maneartrosis. Yang amfiartrosis artinya sering disebut juga sendi kaku, dapat digerakkan tetapi terbatas. Kemudian diartrosis, dapat digerakkan dengan bebas. Sendi sinartrosis, sendi mati atau tidak bisa digerakkan. Berarti jawabannya yang C, sinartrosis. Kondisi berkurangnya kepadatan tulang. Hal ini menyebabkan tulang menjadi keropos dan mudah patah disebut A. Skoliosis, B. Lordosis, C. Knockney, D. Osteoporosis. Skoliosis adalah tulang punggung membengkok ke arah samping, bisa berbentuk S atau C seperti pada gambar ini ya. Kemudian lordosis, tulang punggung membengkok ke depan seperti pada gambar. Sedangkan untuk kifosis itu tulang punggung membengkok ke arah belakang, jadi membungkuk. Untuk knokni adalah bentuk tungkai menyerupai huruf X, jadi seperti pada gambar ya. Berarti jawabannya adalah yang D, osteoporosis. Berdasarkan letaknya, rangka yang berfungsi untuk melindungi organ-organ vital di dalam tubuh termasuk dalam jenis rangka A. Apendikular, B. Aksial, C. Periostem, D. Endostem. Coba kita lihat dari gambar berikut. Yang A. Apendikular. Fungsi rangka apendikular yaitu sebagai penggerak tubuh. Biasanya itu di bagian tubuh atas dari lengan dan juga bagian tubuh bawah yaitu mulai dari gelang panggul. Kemudian periostem adalah membran pada tulang, fungsinya untuk melindungi tulang. Lalu endostem juga membran pada tulang, fungsinya yaitu melapisi rongga sumsum dan osteons tulang. Jadi jawabannya adalah
Yang B, aksial. Wah, udah selesai nih ternyata pembahasan postes kita kali ini. Jangan lupa ya teman-teman untuk terus berlatih mengerjakan soal supaya lebih paham dan lebih ingat. Oh ya, jangan lupain ya materi ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Tetap semangat. See you.